Teka-teki makam bayi misterius di sebuah pemakaman berhasil diungkap jajaran Polres Mojokerto. Janin bayi yang dikubur tersebut dipastikan korban aborsi dan pelakunya berhasil ditangkap. Kepolisian Resort Mojokerto, Jawa Timur membongkar sindikat peredaran obat penggugur kandungan. 8 tersangka diamankan, salah satunya adalah pelaku aborsi. Petugas juga mengamankan barang bukti 2.292 butir obat penggugur kandungan jenis Sitotek. Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander mengatakan sindikat peredaran obat penggugur kandungan ini telah beroperasi sejak lama dan peredarannya mencakup sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dari tangan sindikat ini, selain ribuan butir obat penggugur kandungan, petugas juga mengamankan buku tabungan, kartu kredit, telepon genggam, serta 1 unit mobil. Sindikat ini melayani pembelian obat aborsi sekaligus cara penggunaannya yang dijual melalui media sosial. Maret tahun 2000. Polres Mojokerto mengungkap peredaran obat ilegal penggugur kandungan dengan menangkap 7 tersangka dan ibu dari pemilik janin. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan makam bayi misterius hanya bertuliskan nama Fulan. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander. Selamat siang Pak Doni. Iya, Pak Doni, bagaimana kasus peredaran obat aborsi ini dapat terungkap? Ya, sedikit saya jelaskan terkait dengan pengungkapan kasus aborsi ini yang dimulai dari awalnya informasi dari masyarakat tanggal 15 pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian kita melakukan penyelidikan karena positif dari hasil pembongkaran makam tersebut ada berbentuk daging yang bernama sesuai dengan kedokteran adalah zigot dengan beberapa tulang belulang yang belum sempurna dipastikan adalah janin manusia. Kemudian kita melakukan penyelidikan dengan tim yang kita bentuk dan berhasil menangkap tersangka bernama Nungki, yaitu wanita berumur 25 tahun yang mana memang mengakui telah melakukan aborsi dengan menggunakan untuk meminum obat-obatan yang bernama Sitotek. Nah, dari sini proses itu juga kami melakukan penyelidikan karena ada beberapa keresahan masyarakat. Karena beberapa kasus terjadi, yang satu di wilayah Kota Mojokerto terkait dengan aborsi dan satu di wilayah kabupaten. Nah, disitulah kami melakukan penyelidikan lanjut, asal mula obat-obatan tersebut bisa diterima oleh tersangka. Kemudian kami melakukan pengembangan, dari keterangan tersangka jelas menerima ataupun memperoleh obat tersebut melalui proses penjualan online di media sosial menggunakan Facebook dan berkomunikasi kepada tersangka kedua ataupun pengedar obat-obatan jenis Sitotek sebagai sindikat penjualan ke 4 provinsi, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera. Nah, dari proses ini kami kembangkan ke wilayah Tangerang dan menangkap salah satu pelaku sindikat peredaran obat-obatan jenis Sitotek yang mana digunakan oleh para pelaku aborsi di 4 wilayah provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah tertangkap tersangka beratas nama Zulmi, di mana yang bersangkutan juga bisa memberikan edukasi kepada tersangka aborsi untuk tata cara meminum obat-obatan tersebut. Dengan hari pertama meminum 1 butir, hari kedua 1 butir diminum dan 1 butir dimasukkan ke kemaluan tersangka, dan hari ketiga 1 butir diminum dan 1 butir dimasukkan ke kemaluan tersangka, dan akhirnya janin tersebut hancur dan keluar dan baru dikubur ke lokasi pemakaman tersebut. Demikian. Baik Pak Doni, apakah pelaku aborsi ini hanya seorang diri dan apakah ada tekanan dari pasangan wanita muda ini sehingga mereka nekat melakukan aborsi? Ya, dari hasil keterangan tersangka, untuk tersangka melakukan dengan niatan sendiri aborsi tersebut karena yang pertama malu dan yang kedua juga ingin tidak diketahui oleh khalayak keluarga dari tersangka. Dan pasangan tersangka tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun pasangan tersangka mengetahui bahwa tersangka memang sudah mengandung janin dari pasangan dari tersangka. Namun untuk proses kegiatan aborsi tidak memberitahu dan pembelian obat-obatan juga tidak memberitahu. Sehingga
dari keterangan tersebut tersangka mengakui sendiri untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ya, lalu berapa harga obat penggugur janin ini dijual? Ya, dari hasil keterangan, tersangka membeli kepada tersangka Zulmi yang ada di Tangerang, Banten sebesar Rp1.500.000 satu papan ataupun satu strip yang berisikan 10 butir. Dan kemudian tersangka Zulmi mengambil keuntungan 1 juta per strip atau per 10 butir yang ada dijual selama 10 kali sesuai keterangan di 4 provinsi di wilayah Indonesia. Ya, Pak Doni, kabarnya ada seorang pelaku yang lain masih buron ya hingga saat ini. Apakah akan ada penindakan dalam waktu dekat? Ya, tim kami sudah melakukan pengungkapan 7 pelaku sindikat peredaran obat-obatan Sitotek yang mana digunakan para pelaku untuk menggugurkan kandungan di 4 provinsi. Ada 1 tersangka masih masuk dalam daftar pencarian orang kami, dan tim kami juga masih di lapangan dalam proses melakukan penyelidikan dalam rangka untuk mengungkap dan juga menuntaskan kasus ini sampai ke titik akhir dari siapa biang ataupun juga pengedar utama dari peredaran obat-obatan yang sangat meresahkan masyarakat ini. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Kapolres Mojokerto, AKBP Doni Alexander. Selamat bertugas kembali, Pak.